tatap kamera, senyum kecil, bernafas pelan. Hai girls, alhamdulillah ya, aku sangat bersyukur banget loh bisa ngebahas topik ini dengan kalian ya. Alhamdulillah. Video ini nih bagian dari percakapan panjang yang udah lama banget pengen aku buka tentang skincare, kesehatan kulit, dan tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh kita sebagai satu kesatuan nih ya. Buminya kita ini cuma satu, ya nggak bisa ngontrak di tempat lain kita nih. Nama aku Desi, aku kosmetik formulator dengan pengalaman lebih dari 16 tahun, co-founder dan brand co-owner dari Green Mami Shop, praktisi gaya hidup holistik, herbalis bersertifikat juga, dan udah lebih dari 1 dekade menjalani sustainable living sebagai bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Jadi nggak, ya like I walk the talk guys ya. Aku juga seorang pendidik ya, bu guru dan pendiri di Grace Sister Community, itu ruang belajar buat perempuan untuk kembali memahami tubuh, kesehatan, dan kecantikan secara utuh. Dan edukasi holistik ini udah 16 tahun ya, secara online dan offline-nya. Jadi bisa dibilang selama bertahun-tahun ya, aku tuh bekerja bukan hanya dengan formula saja, formulasi saja, tapi bekerja dengan kulit nyata, tubuh perempuan nyatanya itu sendiri, dengan masalah kulitnya, hormonnya, stresnya, pola hidupnya, dan segala macam harapan-harapannya teman-teman yang sangat manusiawi. Dan dari sanalah itu filosofi kami ya, Green Mami Shop tuh lahir. Beauty for health, beauty dengan awareness, beauty yang bisa kita sustain ya. Jadi di channel ini, di Green Mami Shop, kita nggak bicarain skincare sebagai kosmetik semata. Kita membicarakan functional holistic beauty, di mana kecantikan itu nggak berdiri sendiri, tapi berjalan seiring dengan kesehatan dan kehidupan yang kita jalani. Aku tarik nafas dulu. Alright, dan hari ini kita mulai dari sini. Kalian tahu nggak sih, udah 5 tahunan aku nggak sharing di sini. Oke, sekarang kita bakal ngobrol kenapa sih video ini penting ya. Aku tuh udah lama banget pengen bahas topik ini, tapi tambah lama itu istilahnya kayak like bubbling ya, istilahnya keinginan pengen sharing, saking udah gemesnya. Karena selama bertahun-tahun ya berada di dunia skincare, udah mau 2 dekade, aku tuh ngelihat pola yang terus berulang. Itu yang bikin aku tuh jadi gemes banget ya. Banyak perempuan merawat kulitnya dengan penuh usaha, tapi justru capek deh, lelah hati, lelah dompet juga, tambah lelah, iya nggak sih? Terus semakin lama ya, aku tuh juga mengamati dunia skincare tuh melihat satu hal yang sama berulang kali. Banyak informasi tentang skincare dibentuk bukan dari kebutuhan kulit, tapi dari kebutuhan untuk menjual. Green Mami Shop kan jualan, kalian bisa bikin kayak gitu, pasti bilang kayak gitu kan ya. Iyalah, Green Mami juga kan like we're skincare brand. Tapi sejak awal ya, aku milih untuk nggak berdiri di sana. Aku dan suami dan keluargaku tidak membangun Green Mami Shop sebagai bisnis yang ngejar tren atau sekedar ngejar menjual produk. Dari awal yang kami pegang itu adalah satu prinsip, customer best interest. Wow, iya, itu realitanya kayak gitu guys. Jadi bagaimana seseorang menggunakan skincare dengan berkesadaran, itu tuh highlightnya di situ. Bagaimana seseorang menggunakan skincare dengan berkesadaran, ngerti kulitnya, ngerti batasannya, nggak merasa harus terus beli karena rasa takut atau klaim yang berlebihan. Di sini nih Green Mami Shop tuh lahir. Jadi bukan dari keinginan untuk menjual lebih banyak, tetapi dari keinginan untuk bantu masyarakat bikin hubungan yang lebih sehat dengan kulitnya sendiri. Nah, video ini aku buat bukan untuk menyalahkan siapapun ya, dan bukan juga untuk ngatain ngeklaim satu jenis skincare lebih baik dari yang lain. Aku ingin ngajak kamu memahami cara berpikir di balik skincare global, nggak ngomongin Indonesia aja tapi seluruh dunia ya maksudnya. Jadi ketika kita tuh paham sama konteksnya, kita nggak lagi mudah menyalahkan kulit kita sendiri kalau goal skinnya itu kalian nggak meet goalnya ya. Jadi kita ngomongin skincare marketing dan realita industri. Sebagian besar dari apa yang kalian kira ya tentang skincare, bahkan yang dulu dianggap ilmiah, itu dibentuk oleh marketing. Realitanya kayak gitu. Aku pelaku bisnisnya di sini ya guys ya, ngomong seperti itu. Jadi hari ini aku ingin kalian tuh pakai topi, ganti topinya, topi berpikir kritis ya. Kita bakal masuk ke fakta ya,
langsung ke faktanya, karena edukasi itu nggak sama dengan marketing. Kita ngomongin 4 kiblat skincare. Indonesia bukan kiblat skincare, tapi kita kan negara yang besar dengan penduduk yang banyak banget ya guys ya. Jadi aku masukin di Indonesia itu sendiri di 4 kiblat skincare ya. Di dunia skincare sebenarnya ada beberapa kiblat besar, bukan sebagai kompetisi tapi sebagai cerminan budaya, cara sebuah negara melihat kulit, waktu, dan kesehatan juga ya. Jadi ini pause dulu, bentar dulu, coba dipikirin dulu ya. Oke, sudah. Dan hari ini aku pengen bedahnya perlahan aja, supaya tuh kita tuh bisa pulang ke kulitnya kita sendiri, ke tubuhnya kita sendiri, kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin kiblat pertama ya, skincare dari Prancis ya. Kita mulai dari skincare dari Prancis. Pendekatannya ya, kelihatannya tenang, minimalistik, sangat sensorial, elegan, eksklusif. Kalau sekarang mereka lebih scientific juga ya. Fokus utamanya tuh sering kali ya, bukan pada fungsi jangka panjang kulit, tetapi pengalaman penggunanya. Kemasannya yang mewah, elegan, teksturnya yang sensorial feel-nya tuh loh, aromanya. Dan di sini nih, masalahnya mulai muncul tuh di sini. Alright, sekarang pause dulu sebentar ya. Jadi ada 2 cara untuk produk itu jadi wangi ya. Pertama itu fragrance sintetis yang dia punya potensi ya, ada potensi untuk ganggu keseimbangan hormon. Ketika hormon terganggu, tubuh kehilangan keseimbangan, dan kulit biasanya yang jadi pertama nunjukin tanda-tanda ketika tubuh itu keseimbangan hormonnya terganggu, apalagi perempuan ya, itu digaris bawahi banget. Terus cara kedua itu dengan essential oil. Kalian bilang, wow, Green Mami Shop kan pakai essential oil, ini banyak digunakan oleh brand alami ya, termasuk Green Mami Shop itu sendiri, namun seringnya tuh nggak proporsional. Dan kita butuh skincare ya, kita itu butuh skincare yang dia bukan powerful dari segi aroma. Kita butuh skincare yang dia lembut, yang dia itu nggak bikin kulit kita itu punya sensitivitas jangka panjang, glow skinnya dapet, sensitivitas jangka panjang goodbye ya. Jadi kalau dari ranahnya essential oil itu persentase penting, originalitas itu penting, terus dia juga penting kaitannya dengan kalau di negara tropis seperti Indonesia, mana sih yang idealnya tuh kita hindari. Jadi pretty much seperti itu ya. Kalau dari yang kiblatnya dari Prancis, kalau prinsip pribadiku tuh sederhana. Aku ngelihat keseluruhan produk itu yang aku gunakan di kulitku ya, dia itu toleransi kulit nomor 1. Toleransi kulit itu nomor 1. Apapun yang aku pakai, aku lihat, kulitku bisa toleransi enggak? Dari segi termasuk kalau misalnya dia ada aroma, termasuk dengan essential oil sekalipun, atau kalau kalian pakai yang versi fragrance gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kalian harus lebih diligent ya untuk memperhatikan, karena ada bahan-bahan yang dari misal essential oil itu dia sensitif dengan sinar matahari atau istilahnya fotosensitif ya, biar kalian bisa pakai yang tepat untuk kulitnya kalian. Sekarang kita ngobrolin tentang kiblat yang satunya lagi. Nah, Indonesia seringnya kesini nih, American Skincare. Kiblatnya itu pendekatannya itu hasil cepet, bahan aktif tinggi, perubahannya cepat, familiar dengan yang dimana di Indonesia drive-nya seperti itu ya. Sekarang masalahnya kulit itu sering diperlakukan kayak proyek jangka panjang. Kulitnya jadi merah, perih, terasa terbakar, dan sering dianggap tanda produk bekerja. Padahal itu ya artinya kulit kita nggak bisa toleransi, itu bentukan iritasi. Alright, sekarang kita diem dulu nih di sini, pause dulu, dipikir dulu. Dalam jangka panjang kulit bayar mahal, udah tahu lah pastinya kita ya, istilahnya cerita-cerita dari 1 tahunan terakhir ya, terutama kayak gimana kulit sudah bayar mahal, itu sudah terbukti nationwide. Berry rusak, minyak alami hilang, kulit jadi semakin sensitif. Aku bahkan melihat remaja dengan tanda penuaan dini karena skincare agresif sejak usia muda. Coba deh kalian pikir lagi ya, masalah utamanya itu satu, fokus pada gejala bukan pada akar masalah. Kalau yang di Amerika kayak gitu, jadi cepat, bagaimana cepat saingan dengan persentase yang tinggi kayak gitu. Sekarang kita ngomongin Korean skincare. Siapa di sini yang suka dengan Korean skincare? Sekarang kita ngomongin tentang Korean skincare ya, dan ini nih penting. Kulit bagus wanita Korea itu bukan semata karena skincare-nya.
Kalau mereka-mereka yang skincare adik ya pasti udah tahu. Kulit bagus wanita Korea bukan semata karena skincare-nya, tapi karena budayanya. Ayo kita diam dulu di sini, diam dulu. Karena budayanya, bukan karena skincare-nya semata. Pencegahan sejak dini, ya. Terus habis itu konsistensi, pendekatan lembut, gaya hidup yang mendukung. Pendekatannya itu harmonisasi, harmoni ya, bukan menghukum seluruh wajah karena satu masalah penting. Ada masalah diserang, ada masalah ini diserang, kayak gitu, kayak punya semua jurus, enggak. Ya, jadi namun ketika pendekatan ini ya diterapkan tanpa adaptasi, layering berlebihan, rutinitas terlalu panjang, kulit tropis itu bisa kewalahan sensorial versus kompatibilitas kulit. Kita ngomongin ini ya. Jadi skincare itu harusnya kompatibel dengan kulitnya manusia dalam jangka panjang. Yang aku selalu bilang ya, kulit kalian goal skincare-nya itu dapat tapi tidak membentuk sensitivitas jangka panjang, kalian menua dengan anggun. Aroma dan tekstur itu bonus, bukan prioritas utama ya. Aroma dan tekstur itu bonus, bukan prioritas utama. Sekarang kita ngomongin kiblat keempat Indonesia dan mengapa GMS ada ya. Sekarang kita bicara tentang kita. Kulit Indonesia, hidup di Indonesia. Suhunya tinggi, 365 hari dalam setahun ada matahari meskipun musim hujan. Kelembapan udaranya juga tinggi, alias kita hidup di iklim tropis. UV tinggi, kelembapan tinggi, kecenderungan inflamasi juga tinggi. Namun pendekatan yang banyak digunakan hari ini ya, sampai detik ini tuh justru agresif. Bahan-bahan aktif yang tinggi persentasenya, klaim-klaim yang tinggi, cepet hasilnya cepet, kayak gitu. Maksudnya klaimnya tuh tinggi setinggi ya pohon kelapa atau setinggi langit lah, emboh wes. Akibatnya aku tuh ngelihat banyak kulit yang lelah, barrier rusak, sensitivitas meningkat, masalahnya berulang, muncul lagi, udah sembuh balik lagi. Tapi bukan karena kulit kita lemah, tapi karena terlalu sering dipaksa. Indonesia nggak perlu niru siapapun ya. Skincare di Indonesia nggak perlu niru siapapun, kita perlu memahami dirinya sendiri. Ayo kita pause dulu deh di sini ya. Jadi pendekatan kita ya di Indonesia itu bukan agresi, tapi ketahanan ya. Dan ini alasan kenapa Green Mommy Shop itu ada. Green Mommy Shop tuh ya bukan untuk menjanjikan perubahan instan, tapi untuk menemani kulit jadi lebih sehat, jadi lebih tenang, dan lebih berkelanjutan. Ini nggak ngomongin tentang sustainability kaitannya dengan ramah lingkungan aja loh. Kayak filosofinya Green Mommy Shop ya, for health, for beauty, and for sustainability. Jadi ya, ayo kita berefleksi bareng deh. Nggak ada skincare yang salah. Kalian mau pilih Prancis kalian mau pilih Korea kalian mau pilih Amerika kalian mau pilih Indonesia modern yang sering keliru itu ketika kita menggunakannya tanpa memahami konteks. Kulit Indonesia nggak perlu dipaksa jadi kulit negara lain. Dia itu perlu dipahami, dihormati, dirawat sebagai dirinya sendiri. Gitu ya guys ya. So akhirnya aku bisa sharing dengan kalian lagi. Oke, girls, aku pengen belajar ya dari pengalamannya kalian, karena nggak ada edukasi yang lebih kuat dari pengalaman kolektif, alias kalian sharing-sharing di komentar ya. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini, dan ini baru permulaan. Aku seriusan menunggu-nunggu ini untuk kita mulai bareng. Oke, aku tunggu kalian sharing-sharing di komen. Aku bakal hang out di sana 1 jam sesudah setiap video itu launch ya. So, I'll see you next time girls.